Era baru tim nasional Indonesia resmi dimulai. PSSI mengumumkan penunjukan John Herdman sebagai pelatih kepala timnas senior, sebuah keputusan yang langsung menyedot perhatian publik sepak bola Asia. Pelatih berpengalaman asal Inggris tersebut tidak datang sendiri. Herdman membawa serta jajaran staf kepelatihan kelas dunia yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling mewah dalam sejarah timnas Indonesia. Lebih dari itu, kabar lain yang tak kalah menggembirakan datang dari sejumlah pemain keturunan Indonesia di Eropa yang menyatakan minat untuk memperkuat Merah Putih. Pengumuman resmi dilakukan di Jakarta pada Selasa kemarin, dihadiri jajaran petinggi PSSI, perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta media nasional dan internasional. Dalam konferensi pers perdananya, Herdman menegaskan komitmennya untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, baik secara taktik, mentalitas, maupun profesionalisme. Nama John Herdman bukan sosok asing di sepak bola dunia. Ia dikenal luas setelah membawa timnas wanita Inggris meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2015, sebelum melanjutkan kiprah sukses bersama timnas Kanada. Bersama Kanada, Herdman mencatat sejarah dengan menjuarai kualifikasi CONCACAF dan tampil impresif di Piala Dunia 2022. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Herdman sebagai figur yang tepat untuk memimpin transformasi sepak bola Indonesia. Kami membutuhkan pelatih dengan pengalaman membangun tim dari nol, memahami pengembangan pemain muda, dan memiliki mental juara. John Herdman memenuhi semua kriteria itu, ujarnya. Herdman sendiri mengaku tertantang dengan proyek timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dari sisi talenta, basis supporter, dan semangat nasionalisme yang kuat. Ini proyek besar dan saya menyukainya. Indonesia punya energi yang luar biasa, dan tugas saya adalah mengarahkannya dengan struktur yang tepat, kata Herdman. Salah satu kejutan terbesar dari penunjukan Herdman adalah daftar staf yang ia bawa. Pelatih berusia 50 tahun itu merekrut asisten pelatih berpengalaman Eropa, pelatih fisik dengan latar belakang klub Liga Premier Inggris, serta analis taktik berbasis data yang pernah bekerja di Piala Dunia. Beberapa nama yang diperkenalkan antara lain, asisten pelatih senior yang pernah menangani klub Championship Inggris, pelatih fisik dengan spesialisasi peningkatan stamina dan pencegahan cedera, analis performa yang menggunakan teknologi GPS dan AI untuk memantau pemain, pelatih mental yang fokus pada psikologi pertandingan dan kepemimpinan. Herdman menegaskan bahwa staf ini bukan untuk gaya-gayaan, melainkan fondasi profesionalisme. Sepak bola modern menuntut detail. Kami ingin setiap pemain tahu apa perannya, bagaimana berkembang, dan bagaimana memaksimalkan potensi mereka, jelasnya. Meski membawa staf kelas dunia, Herdman menegaskan bahwa tulang punggung timnas Indonesia tetap pemain lokal. Ia menaruh perhatian besar pada kompetisi domestik dan berencana menghabiskan banyak waktu menonton pertandingan Liga 1 serta turnamen usia muda. Kualitas pemain Indonesia tidak kalah dalam hal teknik dan keberanian. Yang perlu ditingkatkan adalah konsistensi, pengambilan keputusan, dan kesiapan fisik di level internasional, kata Herdman. Ia juga menegaskan pentingnya regenerasi. Beberapa pemain muda diproyeksikan langsung masuk ke radar timnas senior dengan sistem pemantauan jangka panjang hingga 4 tahun ke depan. Kabar yang tak kalah menarik datang dari Eropa. Sejumlah pemain keturunan Indonesia yang merumput di Belanda, Belgia, dan Inggris dikabarkan mulai membuka komunikasi dengan PSSI setelah penunjukan Herdman. Menurut sumber internal federasi, setidaknya 4 hingga 6 pemain keturunan telah menyatakan ketertarikan untuk bergabung. Mereka menilai proyek yang dibawa Herdman serius, terstruktur, dan memiliki visi jangka panjang. Bagi pemain diaspora, pelatih adalah faktor kunci. Mereka ingin ditangani pelatih yang paham sepak bola Eropa dan bisa menjembatani perbedaan kultur permainan, ungkap sumber tersebut. Herdman sendiri tidak menutup pintu, namun ia menegaskan bahwa semua pemain, baik lokal maupun keturunan, harus bersaing secara adil, kata Herdman. Dalam jangka pendek, Herdman menargetkan peningkatan performa timnas Indonesia di turnamen regional dan kualifikasi internasional. Ia tidak ingin terburu-buru memasang target muluk, namun menekankan progres yang terukur. Kami ingin tim ini sulit
Iyalah, nggak usah apa ya, nggak usah muluk-muluk dulu ya kan, berkata segala macam ya kan. Jadi apa, ini dulu aja, kerja dulu aja gimana membina tim dari level usia yang U23 ataupun di bawahnya dan tim senior ya kan. Jadi gimana kedepannya itu biar bisa lebih baik guys. Jadi tidak janji ya kan, nanti malah tiba-tiba beda hasilnya, kecewa lagi ya kan. Tahu sendiri di Indonesia ya kan, kalau udah sekali kayak sebelumnya tuh si Patrick ya kan udah habis dihujat habis itu. Oke, lanjut. Kalahkan, disiplin, dan berani bermain. Jika fondasi itu kuat, hasil akan mengikuti, ujarnya. PSSI menyebut kerjasama dengan Hartman bersifat jangka menengah hingga panjang dengan evaluasi rutin setiap tahun. Fasilitas, sport science, dan pemusatan latihan juga dijanjikan akan ditingkatkan. Penunjukan Hartman langsung disambut antusias oleh supporter Timnas Indonesia. Media sosial dipenuhi optimisme baru, dengan harapan Timnas bisa naik kelas dan lebih kompetitif di Asia. Pengamat sepak bola nasional menilai langkah ini sebagai sinyal keseriusan PSSI. Bukan hanya pelatih asing, tapi sistem yang dibangun. Ini yang selama ini kurang, ujar salah satu analis. Kini, publik menanti debut John Hartman di pinggir lapangan merah putih. Dengan staf mewah, potensi pemain lokal dan tambahan kekuatan dari pemain keturunan, Timnas Indonesia memasuki babak baru yang penuh harapan. Nama Mes Victor Joseph Hilgers semakin jadi sorotan publik sepak bola Indonesia dan Belanda di tahun 2025. Terkenal sebagai salah satu bek tengah potensial keturunan Indonesia di Eropa, perjalanan karir Hilgers mengalami pasang surut besar selama beberapa bulan terakhir, dari absennya di timnas, cedera serius, hingga spekulasi transfer yang berujung abu-abu. Mes Hilgers lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda. Ia merupakan produk Akademi FC Twente, klub Eredivisie yang berbasis di Enschede, Belanda. Sejak bergabung di tim senior Twente pada Oktober 2020, Hilgers tampil sebagai bek tengah yang unggul dalam duel udara dan membaca permainan. Selain itu, ia memiliki status ganda kewarganegaraan Belanda-Indonesia setelah resmi menjadi WNI pada 30 September 2024, sehingga berhak memperkuat tim nasional Indonesia di kancah internasional. Dengan postur 1,85 meter, Hilgers dikenal produktif dalam serangan set piece meskipun posisi utamanya adalah bek. Statistik menunjukkan ia telah mencatat beberapa caps bersama Timnas Indonesia dan memiliki nilai pasar sekitar 4 juta euro per Desember 2025. Salah satu momen paling disorot pada tahun ini adalah ketika Hilgers harus mundur dari panggilan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada September 2025. Ia dipanggil untuk laga persahabatan melawan Chinese Taipei dan Lebanon, namun kemudian mengundurkan diri menjelang pertandingan. Ini bukan hanya persoalan absensi biasa. Di tengah antusiasme publik Indonesia yang mengharapkan kehadirannya sebagai bek utama, keputusan ini memicu kritik dan pertanyaan tak hanya dari supporter, tetapi juga dari manajemen tim. Namun pihak PSSI dan pelatih memberikan penjelasan bahwa keputusan tersebut terikat dengan situasi klub dan proses perpindahan yang masih berlangsung. Legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert sempat memberi komentar tentang situasi Hilgers yang mengatakan bahwa absennya tidak ideal bagi perkembangan karir pemain. Tapi jujur ya, si Mes ini sering banget cedera ya, nggak tahu kenapa dah. Beda sama si Jayjis ya, padahal dia termasuk pemain termahal ini, tapi kenapa sering banget cedera gitu. Ketika membela timnas dan bahkan di klubnya sendiri sering cedera dia. Aduh, semoga aja kedepannya dia udah nggak ada cedera lagi lah, nggak usah cedera lagi ya kan. Ya walaupun namanya pemain sepak bola itu rentan ya sama cedera, tapi semoga aja kedepannya tidak lagi seperti sebelumnya sering cedera. Mudah-mudahan ya walaupun cedera nanti jarang-jarang gitu, nggak terlalu sering.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat pecinta sepak bola tanah air. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.